Saya karena kebetulan bermitra dengan yang lain, walaupun tidak bekerja di rumah, saya bisa tetap memberikan orderan ke teman-teman yang lain. Nah, bahkan saya bilang, ayo kita perang dulu sebelum bikin gitu. Jadi perang model. Jadi gimana, Mbak saya mau ini, wah tidak bagus. Halo pemirsa channel Insight Kalimantan Timur, saya Marga Rahayu, jumpa lagi dalam podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi. Nah, kali ini inspirasi datang dari salah satu pengusaha industri rumahan ya, yang sebenarnya cukup banyak diburu oleh kaum hawa ya, yang ingin punya satu busana dengan model yang tidak biasa atau tidak pasaran ya. Jadi kita sudah bersama dengan penjahit Rere dan sudah punya branding sendiri. Brandnya adalah Safira Collection. Kita langsung ketemu menjumpai Mbak Retno Setiarini ya. Panggilannya Mbak Rere. Iya, betul. Iya. Halo Mbak Rere, gimana Halo, kabarnya? alhamdulillah baik. Ini pakaian yang digunakan jahit sendiri? Ya, tentu jahit sendiri. Emang enak-enak ya kalau jadi penjahit, punya kemampuan menjahit itu. Kalau ada ide di pikiran dan langsung diwujudkan. Iya. Dan Jadi, rata-rata bajunya dibuat sendiri. Iya, semuanya kalau kita mau tampil ya udah pakai sendiri. Itu kan juga promosi kita. Oh baik, Gitu. jadi bukan hanya yang sesuai dengan, kadang-kadang kita ngelihat ya bentuk badan kan berbeda-beda. Iya. Tetapi juga kalau bagi UMKM ini sarana promosi ya, Iya, betul. promosi berjalan Iya, dan betul. gratis. Iya. Oke, mudah-mudahan sehat ya Mbak Rere ya. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini dalam podcast ngopi atau ngobrol inspirasi. Saya tertarik dengan Mbak Rere. Tadi kita sekilas ngobrol, ternyata Mbak Rere ini adalah penjahit dan punya kemampuan untuk membuat busana yang dipelajari secara otodidak. Betul. Jadi dari Iya. ngeliat, kemudian ikut-ikutan, justru jadi mahir. Iya. Tidak banyak loh yang bisa begitu. Iya, betul. Boleh nggak diceritakan mulai kapan mengamati dan dari siapa belajar menjahit? Ya. Saya ceritakan sedikit ya. Di sini saya kan lahir di Jawa. Oke. Jadi kakak ini kebetulan penjahit. Ada penjahit cuma ya bukan penjahit profesi, cuma penjahit ikut kursus juga. Jadi saya ikut juga sih, ikut ngeliat tiap hari apa yang dikerjakan. Jadi bikin baju boneka awalnya. Dari baju boneka. Dari baju boneka. Sisa-sisa kain pasti. Betul, sisa-sisa kain dulu masih zamannya Barbie ya. Oh iya betul. Nah, Barbie itu jadi bikin kok lama-kelamaan di sekolah itu dituntut untuk membuat baju. Waktu SMP ada juga kan pelajaran keterampilan. Sebentar, Mbak Rere Ya. itu ngelihat ikut-ikutan bikin itu memang dari SD, SMP. Dari SD ya, dari SD. Jadi ikut, jadi lama-lama bisa. Dari semula jahit tangan, jahit pakai mesin, sampai akhirnya bikin baju. Nah, didalami lagi dengan lihat-lihat model, coba-coba, akhirnya bisa. Dan katanya nih, benar atau tidak? Katanya memang belum pernah ikut kursus sama sekali, meskipun sertifikasinya sudah. Ya, dari awal memang tidak pernah ya ikut kursus. Nah, ini untuk para otodidak jangan kecil hati ya. Kita ini memang kalau sudah ada minat dan bakat, kita akan berjalan sendirinya dengan ilmu-ilmu yang kita dapat dari mana aja. Jadi gabungan ilmu dari sini, jadi kita buat rumus sendiri kayak gitu. Awalnya kan suka ya, Ya. jadi tertarik bikin baju boneka, jadi Ya. kemudian ditambah lagi waktu SMP ada pelajaran muatan Menjahit, lokalnya misalnya iya. menjahit. Nah, untuk berbisnis, kapan mulai menjatuhkan pilihan, wah ini sepertinya ladang pencarian cuan nih. Iya. Kalau bisnis memang dimulai dari 2010. Kalau memang dari benar-benar jasa saya ya. Sebelumnya juga ikut orang di sini Ngambil ada. upahan? Iya, ngambil upahan dan juga kerja di situ sebelumnya di Bibah Jahit. Mungkin pernah dengar di sini juga ya. Bibah Jahit itu saya ikut sudah 2 tahun di sana, juga mendapat ilmu di sana ya, ilmu dari baju kantor dan lain-lainnya. Jadi saya buka sendiri di tahun 2010. Orang percaya, saya juga berani untuk ngambil. Lama-kelamaan tutur tinular nih ceritanya. Jadi nggak ada seperti promosi ya. Iya. Promosi ini enggak. Sosial Jadi dari media mulut ke terbatas. mulut. Iya betul. Sosial media juga terbatas kan ya.
Waktu Jadi itu ya? iya, enggak 2010. ada Facebook, mungkin ya cuma sekedar untuk isi-isi. Friendster dulu ya. Iya. Nah, jadi dari tutur tinular, dari keluarga ke keluarganya keluarga, jadi sampai itu saya dikenal. Oke, Seperti ingat itu. nggak dulu orderan pertama yang memang memisahkan diri ya dari Bibah Iya. Taylor ya, Bibah Iya. Collection waktu itu. Apa pesanan pertamanya? Hem cowok kemeja. cowok. Iya. Satuan. Iya, satuan. Waktu itu kebetulan juga tetangga minta dibikinkan hem. Awalnya juga agak ragu ya, bisa Bisa enggak ini ya? ya. Jadi akhirnya saya coba dengan ilmu yang sudah saya dapat, akhirnya jadi. Ya. Dari situ kepercaya. 13 tahun kan bukan apa ya namanya pemain baru. Bisa dibilang sudah pro. Ya, Sudah bisa bikin berbagai macam jenis model pakaian kah? Karena kalau kita lihat ya, pemirsa Inside Kaltim, baju anak-anak. Ya. Kemudian ini ada kita lihat juga jaket bombernya. iya. Katanya seragam juga, hem Iya. juga. Emang semuanya diambil sesuai orderan atau ada spesialisasi khusus dari Mbak Rere? Kalau yang khusus memang kebetulan anak-anak muda juga karyawan itu bikin breastmeat. Nah, Oke. gitu. Ini ya baju yang khusus untuk mendampingi mereka, teman-temannya manten lah. Iya. Juga kadang baju pengantinnya juga Sudah pernah? sudah pernah. Wah, itu kan skill tingkat tinggi itu. Alhamdulillah ya, dari semua yang saya dapat ya saya aplikasikan ke pekerjaan saya Dan cocok ya. dan cocok ya. Mbak Rere kalau menjadi seorang penjahit ya, bagi perempuan seperti kita, apakah menjadi salah satu yang cukup menjanjikan juga bagi menambah pundi-pundi pendapatan keluarga? Iya. Kebetulan saya terjun ke jahit ini karena mungkin kesempatan waktu itu pekerjaan suami agak turun ya. Wow. Jadi kerjaan sampingan yang awalnya sampingan ini jadi utama gitu. Jadi bisa mencukupi kebutuhan hidup. Terutama pas lagi pandemi seperti ini. Betul. Kalau Waktu pandemi, masker itu banyak orderan masker itu sampai ratusan. Bahkan itu yang dapat uang dari sana. Gitu. Saya salut sekali ya. Ini UMKM memang jadi sosok guru perekonomiannya bangsa kalau begitu betul, ya. Iya. Tapi padat modal tidak kalau untuk usaha jahit yang sudah dijalani oleh Mbak Rere? Kebetulan kalau kami ini untuk usaha ya ada semacam bank yang bantu permodalan, terus dari sendiri permodalan sendiri. Nah kebetulan kalau jasa ini tidak begitu banyak ya. Peralatan. Iya, banyak peralatan. Jadi memang harus punya apa kalau mau jadi penjahit itu? Mesin harus Mesin jahit. ya, Kemudian kemampuan apa lagi? obras juga, terus alat-alat yang mungkin dampingi itu ya. Untuk pemasaran ya nanti itu berjalan sendirinya. Wow, jadi sampai dengan sejauh ini masih terus berjalan dan bahkan kabarnya akan segera masuk ke e-katalog. Iya, Ya, siap-siap Insya menerima Allah. orderan. Karena kalau udah e-katalog, setahu saya nih iya, harus siap-siap menerima orderan yang banyak. iya Karena betul. pasti jumlahnya partai-partaian ya. Iya, pasti itu Berapa? banyak. Satu kodi, dua kodi, Iya, mungkin lebih. iya betul. Nanti kita akan bahas bagaimana inspirasi yang bisa kita pelajari dari seorang Rere ya, Iya. yang tadinya ikut ngambil upahan, sekarang Iya. sudah punya usaha mandiri, bahkan menjadi salah satu pendapatan utama dari keluarga Mbak Rere ya. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Iya, ngopi es cafe ya, seger-seger gimana gitu ya. Dan masih di channel kita Inside Kalimantan Timur, dan ini merupakan podcast ngopi ngobrol inspirasi sesuai dengan minuman kita juga ya. Hari ini nyeruput dulu enak banget ya. Terima kasih es cafe. Wah, Seger. segar. Apalagi tadi sekali lagi gratis ya. Iya betul. Kita masih di podcast yang disupport juga oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Masih bersama dengan Mbak Rere, penjahit Rere yang punya brand Safira Collection. Iya. Mulai punya brand ini, ya itu kapan pengurusannya? Brand ini sudah saya buat di tahun lalu. Tahun lalu. Iya, Berarti tahun lalu. masih baru ya. Masih baru. Safira Collection ini spesialisasinya apa sesuai orderan saja atau mungkin khusus pakaian anak-anak? Iya. Kalau brand Safira ini khusus pakaian anak-anak gitu. Jadi kalau mau PO juga boleh. Seperti ini ya. Iya. Dan anak
usianya pun menyesuaikan boleh. Menyesuaikan ya. Satu pakaian nih, kalau saya pesan biasanya akan jadi dalam waktu berapa lama? 1 minggu bisa. 1 minggu bisa? 1 minggu bisa. Berarti masih jahit sendiri atau sudah ada staff? Masih sendiri. Berarti masih bisa tertangani lah ya orderan ini ya, belum yang membludak. Belum. Dan ini yang menarik, tahun ini memutuskan akhirnya terjebak juga dengan kawan-kawan yang lain untuk coba peluang di e-katalog. Iya. Ini salah satu program pemerintah yang mana mengharuskan pengadaan barang itu melalui satu sistem. Iya. Sudah tahu konsekuensinya, bahkan bakalan banyak orderan. Harus banyak orderan. Nah ini saya karena kebetulan bermitra dengan yang lain, walaupun tidak bekerja di rumah, saya bisa tetap memberikan orderan ke teman-teman yang lain. Nah itu mungkin bisa dikejar untuk targetnya. Oke, jadi berkolaborasi. Berkolaborasi. Nggak takut kompetisi? Enggak. Kami punya komunitas sendiri di sana. Ada komunitas penjahit, ada BMBS mungkin yang ditahu ya. Terus ada juga khusus penjahit-penjahit juga di di Samarinda. Jadi itu kita bermitra istilahnya. Jadi kalau tadi agak pusing dengan orderan yang banyak, bisa dialihkan. Bisa. Jadi mungkin saya yang potong, nanti saya lempar ke teman saya. Satunya berapa potong seperti itu. Sekarang kualitasnya tidak terganggu ya? Enggak. Kan kita bisa memilih mana yang istilahnya kita bisa kasih orderan yang ini atau yang itu, seperti itu. Mbak Rere, kenapa memasukkan salah satu peluang usaha ini di e-katalog gitu ya? Karena mungkin ingin bekerja sama dengan pemerintah, juga ingin mengembangkan bisnis saya. Ya. Memang selama ini nih, sebelum masuk e-katalog ini kan baru pengurusan ya? Iya. Omset 1 bulan rata-rata penjahit itu bisa dapat berapa pemasukan? Rata-rata itu bisa, kalau menjahit itu kalau satu baju aja sekitar 200. Dalam pengerjaan 1 hari gaun itu bisa 10 juta mungkin, sekitar itu. Satu bulan itu kalau berkontinu ya sekitar itu. Oke. Wah, luar biasa loh ya. Iya. Alhamdulillah. Bekerja di kantoran dengan di rumah pun masih bisa Iya. Bisa menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Iya, betul. Hal terberat ya, tantangan terberat apa bagi UMKM, khususnya di sektor apa ya nih? Garmen, tekstil, busana. Iya. Untuk masuk ke e-katalog. Tantangan terberat itu mungkin pendanaan ya, SDM juga, waktu. Nah itu karena kalau kita ini sebagai penjahit bisa saja target beda-beda gitu loh. Bisa ini dalam satu penjahit ini bisa target satu bulan selesai, yang satu belum tentu selesai. Banyak kendala. Iya, kendalanya mungkin macam-macam ya. Cuma itu yang kita tekankan kepada teman-teman, gimana caranya kita janji itu kan kepercayaan ya. Gimana itu yang kita pegang di jasa seperti itu. Jadi kuncinya untuk tetap eksis sampai 13 tahun ini bagi Mbak Rere ya di penjahit Rere dan juga Safira Collection adalah tepat janji. Tepat janji. Jadi kalau saya sekitar 1 minggu, insya Allah baju itu kalau bisa sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Sejauh ini yang paling susah bagi Mbak Rere ya, pesanan untuk menjahit model yang seperti apa? Ya ini ya. Alhamdulillahnya konsumen saya ini unik-unik. Jadi kalau masih jiwa muda ini, jiwanya itu mengeksplorasi diri ya. Minta tolong dibuatkan rok putri duyung. Dan itu tidak hanya satu model yang dia kasih, bisa itu model banyak indikasinya. Disuruh gabungin. Itu yang susah. Iya, betul. Apa yang paling unik itu yang mana? Pernah dapat yang seperti apa? Saya pernah jahitkan baju ini desainer Jakarta ya, Esmod kebetulan pelanggan saya. Serius? Iya. Aku tahu loh itu. Iya. Ya, terus Mbak Rizka ya. Itu ngikuti apa yang dimau. Jadi memang sudah model sudah dari dia. Cuma kita kan dalam penjahitan juga ngikuti apa yang dimau model tersebut gitu loh. Itu modelnya waktu itu apa? Waktu itu
dari bahan alam ya, yang kita harus hati-hati nih ngerjakannya. Karena bahannya sudah Ekoprint mahal ya. iya betul. Ekoprint. Ekoprint. Jadi bahannya tuh bertema alam. Jadi nggak ada bahan sintetis sama sekali. Di situ saya harus hati-hati ngerjainnya. Nah, ada juga yang satunya tuh print, tapi dengan komputer itu juga harus hati-hati karena untuk desainer ini kan menjaga supaya model tuh tidak berubah. Kayak gitu. Kalau kejadian-kejadian unik ya, penjahit itu yang paling sering apa? Karena kan ada beberapa nih yang mungkin pernah merasakan ya, Iya. salah potong. Jadi kainnya adanya cuma itu, terbatas. Pernah nggak terjadi kejadian yang cukup berkesan bagi Mungkin Mbak itu 1% dari 100% ya. Karena kita ini kalau jadi penjahit untuk ke pola aja kita mikirnya sudah harus lama. Jadi gimana caranya pola itu betul-betul siap di potongan ke kain. Ya pernah terjadi itu. Di awal-awal karir pernah. Jadi harus mengganti. Tidak ada solusi lain. Apalagi kainnya terbatas, harus diganti. Tapi biasa lah. Iya. Tantangan bagi pebisnis Itu ya. tantangan pembisnis. Jadi mendewasakan ya Mbak ya. Iya betul. Paling membanggakan membuat apa untuk busana? Untuk paling membanggakan, yang membanggakan ya. paling prestisius. Baju pengantin sih. Itu ya. Iya. Karena itu modelnya memang dikhususkan untuk momen spesial. Iya. Kadang kita dituntut gimana baju itu terlihat langsing. Itu PR buat menjahit. Masukannya saya nih ya. Kadang gimana Mbak Rere ini baju harus kelihatan langsing. Ada Sedangkan ilusi. gimana? Iya. Ada cuttingan di mana? Iya. Wow, keren. Jadi ilmu dasar yang Mbak Rere dapatkan nih untuk membuka usaha di bidang busana, tata busana, apa kuncinya? Ilmu dasar kita jangan berpatokan pada ilmu yang kita dapat saja. Jadi kita harus mengembangkan lagi. Karena setiap konsumen yang datang sama kita itu juga memberi pelajaran baru, ilmu baru. Gimana kita membuat desain ini beda dengan yang lain seperti itu. Itu juga ilmu. Jadi tiap kali belajar, tiap ada model datang selalu belajar seperti itu. Wah, keren sekali ya. Jadi setiap hari, jadi kita ini pembelajar terus gitu ya. Iya, betul. Belajar. Tapi pernah dapat komplain, kok begini modelnya gitu. Asal nggak mau bongkar habis, pernah? Kalau bongkar habis selama ini enggak pernah ya. Paling cuma ini ya. Paling cuma ini Mbak kurang kecil atau ini kurang dilebarin seperti itu aja. Fittingnya. Lebarinnya jangan lihat saya, bisa nggak? Saya juga lebar. Nanti setelah ini, Mbak Rere, kami ingin juga Mbak Rere berikan, ya kita sambil promosi lah ya, kalau mau menggunakan jasa ya penjahit Rere sebelum masuk ke e-katalog, karena pasti harganya akan berbeda nanti ya. Iya betul. Nah itu seperti apa caranya, mengaksesnya bagaimana, dan sudahkah mulai masuk ke digitalisasi ya dengan penjualan atau penawaran melalui jasa e-commerce misalnya. Kemudian juga di sini menariknya adalah adanya perpaduan fashion ya, yang kayaknya jadi tren sekarang ya, antara kalau Mbak Rere ini saya lihat sasirangan nih. Pernah juga nggak sih bikin kayak ulat doyo atau yang lain-lain ya? Nanti kita akan bahas tetap di channel Insight Kaltim di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ya, gimana, sudah penasaran ya dengan penjahit Rere? Penjahit Rere ini base campnya di mana? Jadi kalau mau lihat-lihat ya? Iya, di Gerilya. Di Gerilya di mana Gang persisnya? 5 di belakang Masjid Al Khair. Oh, di belakang Masjid Al Khair ya, Gang 5. Gang 5. RT-nya RT 46. Oh, saya pikir RT 5 RW. Oke, Mbak Rere, kalau tadi awalnya hanya sekedar apa ya namanya hobi yang sekarang menghasilkan, kelihatan juga tren fashion ini setiap tahun mengalami perubahan, setiap tahun mengalami yang namanya katanya tuh lingkaran fashion ya. Jadi bisa kembali lagi mungkin ke model-model era retro dan sebagainya. Di tahun 2023, trennya seperti apa yang Mbak Rere rasakan? Tren anak muda sekarang kalau untuk bridesmaid itu biasanya tangan balon, model Turkish ya, seperti itu. Warna-warnanya? Warna-warnanya paling banyak kalau Destiny nggak pernah mati ya. Dusty, pastel, warna pastel seperti itu. Warnanya agak kusem-kusem. Iya betul.
Tapi sebenarnya jadi warnanya lebih cenderung ke nude ya. Nude ya, betul. Cenderung Ke kulit. ke kulit. Ya, Makanya jadi tampak lebih cerah. ya, ya, betul. Korea-koreaan nggak sih? Ya, Ya. Nah, kemudian di sini juga ada inovasi nih yang Mbak Rere saya lihat, ya, jaket bomber, ada sasirangannya. ya. Sasirangan ini kan kain dari Banjarmasin ya. Banjarmasin ya. Oke, ini pesanan orang? Enggak, ini saya Display? buat memang display. Oke. Kenapa harus dicampur seperti ini? Ini terinspirasi juga dari teman ya. Karena teman bilang ini banyak batik sekarang, cari batik. Karena keterbatasan kain sasirangan tidak bisa dibeli 1 meter. Biasanya kalau untuk katun ya ada juga yang memang di model seperti ini. Nah, kalau bomber ya, bomber ini harus ada apa ya? Modifikasi, kombinasi. Kombinasi seperti Ini ini. cantik sekali. Ya. Udah bukan kelas butik menurut saya, bahkan kelasnya itu yang ini ya, apa namanya, Zara, kemudian juga Uniqlo, yang kayaknya udah bisa masuk di segmen anak-anak. Iya, iya. Oke, anak-anak muda zaman sekarang Gaul gitu ya. nih, ya, yang gaul ya. Kalau begini biasanya dijual berapa? Kalau batik seperti ini bisa di antara 400 ke atas, masih murah sesuai ya, ya, 400 sesuai sampai dengan ya. sesuai dengan Bahannya. bahan. Bahannya. Kadang kan untuk batik yang kita pesan ini juga agak mahal ya, Mbak ya. Seperti itu. Kecuali memang ini batiknya batik yang Yang pabrikan. print ya, kalau pabrikan agak murah, bisa Kalau sesuai yang budget. tulis, Ya, yang mungkin tulis cat, batik. itu memang sedikit Ya. lebih mahal. Kalau yang di sini cenderung ke Nusantara. Ini Nusantara. Nusantara. Oh, jadi bisa apa saja Bisa ya? apa aja Tergantung custom sana. ya. Berarti bisa juga Mbak Rere ya. Mbak, saya mau minta model pakai ulam doyok. Boleh. Iya, Nanti Mbak Rere yang nyariin bisa. bisa. Oke, tapi memang ada jasa tambahan. Ada iya Oke, budgetnya lah. ini menarik sekali nih menurut Iya, saya iya. ya. Nah, bagi seorang penjahit ini mumpung bisa curhat langsung di podcast Iya. Ngopi, apa kesulitan terbesar pada saat klien datang ya, selain modelnya yang unik-unik tadi? Kadang klien ini membawa bahan yang kurang. Sayang banget itu ya. Iya. Terus model yang dilihatkan tidak sesuai dengan kain yang dibawa. Misalnya model ini terlihat kaku atau dituntut dengan tegas ya. Oh, iya. Tapi dia bawa bahan yang lembut Lemes. sekali ya. Seperti itu. Makanya saya selalu sarankan untuk menyimpan nomor saya biar bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Bisa konsultasi dulu? Bisa, boleh, Bisa nggak nggak apa-apa. dibikinin? Karena kan itu ada polanya ya. Kayak misalnya badan saya cenderung misalnya pakai yang tipe A, Iya. sekat dengan A, seperti apa? Iya. Mungkin jadi kelihatan tambah gendut atau Iya, ada yang betul. H. Nah, itu kan bisa. Bisa. Bahkan saya bilang, ayo kita perang dulu sebelum bikin gitu. Jadi perang model. Jadi gimana, Mbak saya mau ini. Wah, enggak bagus. Bisa seperti itu. Mbak Riri nggak takut Iya. ditinggal klien? Enggak. Enggak. Selama ini memang saya sering, bahkan bisa sampai dalam waktu setengah jam saya itu bahas itu aja. Ini belum beli kain, belum apa. Wah, Bisa. keren sekali sih Mbak. Karena rata-rata kalau penjahit yang saya tahu, manut wae, Iya. apa ya, ngikut ya? Ngikut ya. Kalau saya sarankan sih seperti itu. Biar satu mungkin kalau ada yang kurang bisa nggak nambal-nambal tuh ceritanya. Kan jelek ya? Iya. Atau kelebihan kan sayang juga. Apalagi kainnya mahal seperti itu. Kalau konsultasi dulu, oh ini kain seperti ini dibutuhkan untuk berapa meter seperti itu. Jadi untuk pemirsa Inside Kaltim ya, podcast Ngopi, boleh nih Boleh, nanti diskusi iya, dulu dengan Mbak silakan. Rere, ya, bahkan bisa sambil bantu pilih-pilih model yang sesuai ya. Boleh. Nah, ini Silakan. tipsnya juga nih, kalau untuk orang dengan tubuh yang gempal ya, berisi, itu sebaiknya menggunakan model yang seperti apa? Kalau model untuk di bagian mungkin bagian sini ya, Lengan, besar lengan, ya. boleh itu model balon Aladin ya. Di sini kan mereka kan fokusnya ke baju, Nutupin. iya, ke baju karena di sini agak longgar. Oke. Kalau dia agak press, agak kelihatan ya. Nah, kalau untuk tipe tubuh yang mungil kecil gitu ya, Nah, kalau yang untuk body mungil biasanya pakai baju yang lebar, setengah payung atau mungkin full payung, lipit-lipit seperti itu. oke. Mbak Rere sendiri sudah mendapatkan pelatihan atau mungkin tersentuh dengan program-program dari pemerintah Kalimantan Timur maupun pemerintah daerah di sini? Ini masih jalan ya.
Saya juga ikut pelatihan-pelatihan seperti digital. Terus ada juga dari Pemkot itu untuk bazar-bazar. Saya mulai ke sana. Oke, Gitu jadi ya. ini memang di display di bazar ya? Iya. Jadi kalau mau pesan nggak bisa langsung beli, ambil. Boleh asal stoknya ada gitu. Kan ini saya masih terus ready-kan stok-stok yang ada itu. Oh, jadi memang sudah ada seperti pabrik juga ya, sudah Iya, disediakan sudah di disiapkan. butik gitu ya. Iya. Oke, baik ya. Nah, ini mungkin dua segmen akhir, dua pertanyaan ya untuk Mbak Rere ya. Apa harapan dari Mbak Rere untuk pemerintahan? Karena kita sekarang sudah eranya digital, jualannya apakah sudah mulai menyentuh ke platform media baru? Ya, kalau keinginan kami ya UMKM ini gimana untuk mendapatkan permodalan yang mudah sehingga kita mampu membuat bahan itu dengan kualitas yang bagus, juga memasarkan dan diterima di masyarakat. Karena seringnya kita bilang ada impor lebih bagus, nah kita tidak kalah bagus dengan itu. Jadi gimana mendukung di permodalan kami juga di pemasarannya seperti itu. Wah, keren sekali. Sekarang saatnya saya bertanya ya, ini mungkin mewakili pemirsa Ngopi terkait dengan rasa penasaran kalau mau jahit ya. Di tempat yang Mbak Rere, minimal kami harus menyiapkan berapa rupiah? Ya, untuk baju-baju dinas masih sekitaran 300 ya. Itu di luar kain atau? Itu di luar kain. Kami masih ongkos jasa. Bisa juga pesan kain, tapi biasanya memang beda ya kainnya. Untuk gaun kita ngambil jasa di 400 ke atas. Sesuai model juga. Kalau ada yang agak full body? Full itu ya. 400-an tambah payet juga beda ya. Karena saya ini masih di menengah lah istilahnya, untuk bukan yang betul-betul butik ya. Masih. Tapi kalau saya lihat hasilnya begini sih saya tertarik ya. 400.000 masih terjangkau menurut saya, dengan catatan ya baju yang kita kenakan itu nyaman buat ukuran kita. Mbak Rere, terima kasih banyak. Sama-sama. Tolong berikan semangat di sesi akhir ngopi kita kepada penjahit-penjahit di luar sana ya, untuk tetap semangat berusaha. Silakan. Untuk semua rekan-rekan jahit ya di Samarinda khususnya ataupun di luar Jawa lah yang ada di sini. Jadi kita harus tetap semangat dengan apa yang sudah kita bangun. Jangan takut ataupun jangan minder dengan apa yang kita punya. Jadi terus belajar, terus berkembang, dan ikuti kalau ada program-program pemerintah seperti ini. Jadi kita bisa mempromosikan apa yang sudah kita jalani di usaha kita ini gitu. Ya, jangan takut untuk memulai ya. Jangan takut untuk memulai. Dan jangan lupa juga terus nonton kami ya di podcast Ngopi, Ngobrol Inspirasi, supaya makin terinspirasi ya untuk melakukan hal-hal baik dan bermanfaat ya bagi Anda dan juga lingkungan sekitar Anda. Terima kasih sudah menyimak channel Insight Kaltim. Saya Marga Rahayu. Mbak Rere, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Sampai jumpa.